Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga serta sahabat-sahabat beliau di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Bapak Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA untuk mentadabburi surat Al-Baqarah ayat 275 dan 276 yaitu buruknya riba dan baiknya sedekah. Saya Rimawi Sakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali, silakan dituliskan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami adakan di bagian akhir kajian ini sekitar 15 sampai 20 menit. Baik, kami persilakan Pak Ali untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, untuk lebih berkahnya kaji kita sore ini, mari kita mengawali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan masuk di ayat 275 dari surah Al-Baqarah. Ini kelompok ayat seputar riba. Ya, kelompok ayat seputar riba. Tentang riba, inilah yang akan menjadi fokus beberapa ayat ke depan. Ya, tidak hanya 1-2 ayat, tapi cukup banyak nanti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Iya, ancaman-ancaman pelaku riba ini cukup keras ya. Kalau kita lihat, belum lagi kalau ditambah dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perbedaan pendapat alias sepakat ulama tentang buruknya riba. Yang berbeda itu tentang apa yang dimaksud dengan riba. Nah, itu. Ini yang berbeda pendapat. Kemudian, seperti apa sebetulnya riba yang demikian buruk digambarkan dan sanksi hukumannya, inilah yang para ulama berbeda pendapat tentang pengertian riba itu sendiri. Nah, buruknya itu digambarkan, tapi sebelum kita masuk secara umum, kalau kita lihat latar belakang pengharaman riba ini, Bapak Ibu, kenapa kemudian ancamannya keras? Kalau kita latar belakang di zaman itu, umumnya mereka itu menjadikan riba, meribakan harta itu bagian dari mata pencarian gitu. Nah, seharusnya kan dalam konteks kita utang piutang, saling membantu, itu spiritnya kan ta'awun 'alal birri wa taqwa, saling menolong dalam kebaikan gitu. Tapi yang terjadi justru kemudian kenapa riba ini menjadi haram karena mereka menjadikan transaksi itu tidak jual beli yang wajar, tapi jual beli yang memang salah satu pihak akan pasti diuntungkan dan satu pihak pasti dicelakai. Itu yang terjadi. Ya, sekalipun dalam situasi normal. Kalau mungkin hampir tidak ada beda pendapat, praktek riba yang sekarang ini terjadi itu kita sebut rentenir. Rentenir itu riba. Atau kemudian yang mungkin secara umum lagi viral ya, itu pinjol.
Ini jelas praktek riba ini, pinjol ini. Karena niatnya tidak menolong, tapi betul-betul membungakan uang begitu. Dan ada orang mencari keuntungan dari pembungangan uang ini. Tidak lagi saling menolong gitu. Bukan jual beli itu. Nah, ini contohnya kira-kira seperti itu. Maka bahayanya seperti itu. Nah, ancamannya itu dikatakan bahwa mereka itu seperti orang kesurupan ya. Pertanyaannya, apakah ini ketika di dunia atau di akhirat? Jawabannya secara umum dua-duanya. Untuk di dunia, orang pelaku riba ini akan pasti mengalami kehidupan yang tidak bahagia. Itu yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah azab dunia. Mari kita lihat surah nomor 32 ayat 21. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa lanudziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un." Ya, 32 ayat 21. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Iya, kami timpakan azab yang dekat yaitu di dunia sebelum azab di akhirat. Nah, salah satunya apa? Ini diancamkan kepada para pelaku riba itu. Nah, ini contoh begitu ya. Demikian halnya kemudian kalau kita lihat orang yang eh, ber apa namanya mencari nafkah dengan cara seperti itu, ya, itu kemudian berarti dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Kenapa? Karena kemudian hatinya berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat surah nomor 20, surah Toha ayat 124. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Iya, ini ya. Jadi orang yang kemudian, meskipun tidak selalu ya, karena terkadang ada kasus di mana orang yang apa namanya melakukan kejahatan-kejahatan, termasuk kejahatan ekonomi berupa ribawi ini, seringkali hidupnya kadang ya normal-normal saja. Tapi satu hal yang pasti mereka jauh dari kebaikan, jauh dari kebenaran. Begitu ya. Nah, kalau kemudian ada orang yang seperti itu dalam bahasa agama disebut dengan istilah istidraj, yaitu orang yang semakin diberikan kesuksesan duniawi, tapi dia semakin jauh dari Tuhan, semakin lupa dari petunjuk-petunjuknya, semakin jauh dari kebenaran, semakin jauh dari perbuatan kebaikan. Itu yang disebut dengan istidraj. Ini yang diisyaratkan Allah misalnya di surah 6, surah Al-An'am ayat yang ke-44. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun." Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Iya, inilah yang disebut dengan istidraj, yaitu semakin orang itu jauh dari kebaikan, semakin Allah membuka pintu-pintu kesenangan di dunia. Dan itu akan melenakan dan akan tiba saatnya kemudian mereka mendapatkan eh, hukuman sanksi hukuman yang dahsyat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu di dunia. Dan bagaimana kalau di akhirat? Nah, kita tahu bahwa ancaman bagi pelaku-pelaku kejahatan apapun bentuknya, termasuk kejahatan ekonomi yang disebut ribawi ini, itu kalau di akhirat sama sekali tidak akan ada yang bisa membantu dan menolongnya. Kalau di dunia kan masih, kalau ada masalah kesulitan di dunia itu kan kita masih punya semacam harapan nanti akan ada yang nolong, akan membantu, apakah kerabat, apakah saudara, apakah mungkin juga networking kita. Di akhirat nggak bisa. Itu pun sudah menjadi sebuah satu pukulan telak bagi orang yang berbuat jahat. Kita lihat misalnya di surah nomor 2
ya, surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-48 di mana Allah berfirman, "Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun." Bismillahirrahmanirrahim. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Iya, naudzubillahi min dzalik. Oke. Sekarang berikutnya Bapak Ibu. Kenapa orang kok bisa menghalalkan segala cara, melakukan segala perbuatan yang melanggar norma itu untuk urusan duniawi, untuk urusan harta, untuk urusan mencari nafkah. Ini kan salah satu contoh kasus saja di mana riba ini sesuatu yang diharamkan. Nah, salah satu yang paling penting mendasari tindakan buruk mereka dalam bahasa agama namanya hubbud dunya. Apa itu? Hubbud dunya, yaitu terlalu berlebihan mencintai kehidupan dunia. Mari kita lihat isyarat yang menunjukkan kelompok orang seperti ini, misalnya di surah nomor 89, surah Al-Fajr ayat yang ke-20, Allah berfirman dalam ayat ini, wa tuhibbunal mala hubban jamma. 89 Al-Fajr ayat yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu mencintai harta dan kecintaan yang berlebihan. Iya, kamu mencintai harta dan kecintaan yang berlebihan. Pertanyaannya, apa kita tidak boleh menyukai harta benda, menyenangi harta benda? Jawabannya jelas boleh. Karena salah satu fitrah manusia, naluri manusia, hidup di dunia ini oleh Allah ditanamkan memang senang terhadap harta benda kehidupan dunia. Di antara daftar kesenangan di dunia yang secara umum manusia umumnya menyukai, mari kita lihat surah nomor 3 Ali Imran ayat 14. Allah berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khailul musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Bismillahirrahmanirrahim. Dan dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sini Allah lah tempat kembali yang baik. Iya, itulah kesenangan hidup di dunia. Maka dalam prinsip Islam, Bapak Ibu, kita semacam kita menikmati kesenangan kehidupan di dunia sepanjang itu memang dibolehkan dengan cara yang benar atau istilahnya halal, maka ya nggak masalah. Sekali lagi yang jadi problem ketika manusia itu tidak pernah merasa puas karena apa? Karena berlebihan mencintai harta benda ini. Karena apa? Karena Allah ini tidak menciptakan kehidupan dunia ini dengan segala isinya itu sebagai sesuatu yang betul-betul menenteramkan, membahagiakan, tidak. Ya, menenteramkan, membahagiakan itu hanya ketika seseorang itu dianugerahi atau dalam hatinya selalu beriman. Gambaran kehidupan dunia bagi orang yang tidak melandasi dengan keimanan itu ya oleh Al-Quran itu disebutnya sebagai apa? Sebagai semacam kesenangan yang begitu sebentar saja, sesaat saja. Mari kita lihat surah nomor 57, surah Al-Hadid, ayat yang ke-20. Allah berfirman, "I'lamu", surah 57 ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah,
setelah keridaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Iya, kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang tidak sebenarnya. Palsu itu imitasi alias KW yang nggak sebenarnya. Artinya pasti ya selesai itu. Bukan kehidupan yang sempurna yang sebenarnya. Sedangkan akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan sebenarnya. Oke, kita kembali ke tema Bapak Ibu. Buruknya transaksi ataupun bentuk muamalah yang ribawi ini menjadi lebih parah lagi ketika di zaman itu orang itu menyamakan, mengidentikan yang namanya apa itu jual beli itu ya riba gitu. Padahal Allah menyatakan apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli alias boleh transaksi kita berjual beli dengan keuntungan yang wajar ya, karena memang begitulah kehidupan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis itu menyatakan 8 dari 10 pintu rizki itu melalui jual beli atau perdagangan ya. 8 dari 10 pintu rezeki itu melalui perdagangan. Jadi apa? Dalam agama kita didorong malah. Maka Rasulullah itu punya pengalaman juga dulu sebagai seorang pedagang, ya, dengan profesi yang lama malah kan. Sebelum menikah beliau itu kan terlibat sebagai pedagang, meskipun saat itu beliau menjadi semacam rekanan ya, rekanan dari Sayyidah Khadijah sebelum menjadi istri beliau begitu. Artinya apa? Berdagang ini secara umum profesi para sahabat juga. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat besar yang akhirnya berkontribusi besar terhadap dakwah Islam, mayoritas punya latar belakang pebisnis. Jadi artinya apa? Tidak masalah. Bahkan bagus itu. Ya bisnis, pengusaha, itu satu bentuk usaha yang sangat-sangat strategis, yang kalau kemudian dengan usahanya itu bisa kemudian memberikan manfaat orang lebih banyak, ini terus terang manfaatnya ataupun di sisi Allahnya boleh jadi lebih mulia ya dibandingkan misalnya yang lain yang kurang bermanfaat begitu. Karena apa? Dengan kecerdasan atau etos usahanya, sehingga kemudian harta yang mungkin sebagai modal itu kalau nggak diputar akan mengendap saja, kan nggak ada manfaatnya. Begitu diputar, akhirnya bisa menghasilkan efek ekonomi, ya berapa orang yang bisa diberi nafkah melalui usahanya, misalnya begitu. Ini kan berkah namanya. Maka dahsyat sekali. Bahkan seorang pengusaha itu meskipun normal-normal saja nih, nggak bisa beramal nih, normal saja usaha pengusaha itu pahalanya lebih gede itu. Normal itu artinya ya dia ya, normal yang baik lah sewajarnya gitu ya. Apalagi kalau kemudian diikuti dengan amal-amal ibadah yang lain. Misalnya ditambahkan dengan sedekah dan seterusnya. Wah itu berkahnya luar biasa. Jadi, nah mereka menganggap sistem ribawi yang mencekik zaman itu dianggap itu halal. Karena sama dengan jual beli. Kata Allah ya beda toh bro. Wong jual beli itu terhormat, bagus kok, berkah kok. Ini kan kalau kamu riba itu kan mencekik. Gampang aja kalau saya pinjamin ya. Ini, saya pinjamin. Kalau kemudian kamu bayar besok, harus langsung besok itu kamu harus membayarnya lebih. Kalau kemudian nggak bisa besok, bisanya baru berikutnya, ada tambahnya lagi. Terus begitu. Akhirnya jangankan membayar pokoknya, bahkan membayar tambahan. Namanya riba itu artinya tambahan. Itu pun sudah berat. Itu yang kemudian dikecam dalam agama. Itu. Tapi dalam konteks melakukan jual beli, itulah mengapa riba itu menjadi masalah ketika itu yang dimaksud dengan adha'af mudha'af. Kita lihat surah Ali Imran, surah 3 ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afa mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surah 3 Al-Imran 130. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Iya, riba berlipat ganda itu maknanya bukan berarti kalau riba sedikit boleh, bukan ya. Berlipat ganda itu maksudnya sifat yang menunjukkan betapa buruknya riba itu sampai menimbulkan hal-hal kerugian, mendolimi orang berlipat ganda.
Itu maksudnya itu. Tapi sekali lagi sekarang dalam praktek kita yang sehari-hari ini, nah misalnya gini, kalau kemudian sistem perbankan konvensional apa itu disebut riba? Nah, para ulama sebagian mengatakan itu riba dengan sekian catatan. Tapi yang lain mengatakan ada dua. Pertama itu kita tidak bisa lepas, maka namanya darurat. Yang kedua apa? Tidak ada unsur yang kemudian diantaranya saling menzalimi, sehingga di situ kemudian faktor yang menyebabkan keharamannya menjadi tidak ada. Karena akan banyak apa ya istilahnya variabel ya, banyak variabel yang nanti akan menjadi perdebatan para ulama lah. Tapi poinnya adalah bahwa ini bukan sekedar persoalan formalitasnya, tapi juga ada substansinya. Sehingga kita sebaiknya bijaksana ya, misalnya bagaimana menyikapi sistem perekonomian yang sekarang sedang eh, di dunia, marak di dunia ini. Sehingga kalau kemudian ada orang yang merasa tidak nyaman dengan yang konvensional, ya sudah difasilitasi dengan dalam tanda petik syariah gitu ya. Tapi yang kemudian misalnya yang masih kita berinteraksi dengan sistem konvensional, sebaiknya oleh yang mengikuti sistem syariah tidak perlu harus menyalahkan. Karena apa? Karena pada dasarnya masing-masing berjalan sesuai dengan norma aturan yang disepakati. Satu. Yang kedua apa? Pada akhirnya ini adalah sebuah ijtihad. Ijtihad itu adalah pendapat para ulama, bukan nas dari Al-Quran dan hadis yang secara sharih menyatakan, oh ini loh disebutnya, bukan. Gitu ya. Disinilah pentingnya kita saling menghormati atas pilihan-pilihan itu. Yang pasti ketika seseorang meyakini bahwa itu riba, jangan dilakukan. Poinnya di situ. Tapi yang lain menyatakan bahwa meskipun ini adalah sistem yang kelihatannya seperti riba, bagi kita tidak kok. Nah, misalnya gitu ya, tentu saja hal seperti itu juga bisa dimaklumi, dimengerti. Jadi kembalinya di sini adalah sikap saling menghormati atas sistem yang ada ini, tapi yang kalau itu jelas-jelas menzolimi orang, merugikan orang, kita ambil contoh yang tadi jelas clear ya, yaitu apa rentenir, yang kita apa itu pinjol misalnya itu nggak ada beda pendapat, itu dihindari itu. Ya dihindari. Tapi kalau kemudian yang secara umum berlaku sekarang ini dalam sistem yang kita semua juga masih berada di dalamnya karena mengikutinya, nah pilihannya monggo. Kalau mau murni syariah silahkan, tapi kalau seandainya masih terlibat atau kita berinteraksi di sistem yang konvensional juga rasanya tidak layak kalau kemudian itu dinyatakan sebagai sesuatu yang haram mutlak begitu ya, haramnya karena ijtihad gitu. Oke. Nah, kemudian eh, kenapa kok ini betul-betul diperhatikan dalam agama sampai demikian? Maka kita sebut judul kita kan buruknya riba. Karena orang yang kemudian indikator ya yang kita peroleh itu dari sistem ribawi yang buruk, salah satu akibatnya itu biasanya akan melahirkan sikap pelit. Nah, ya, sikap apa? Sikap pelit. Orang itu kalau dengan seperti itu. Nah, pada umumnya begitu. Sehingga kita tahu orang kenapa kemudian ancamannya seperti di atas tadi kan keras itu kan. Kita tahu bahwa sebetulnya akibat orang pelit itu ya hanya akan menimpa diri sendiri. Dalam konteks apa? Keburukan pelit itu. Ya, mari kita lihat misalnya salah satu pintu setan menggoda manusia itu dengan pelit memang. Ini sudah kita bahas sering ya. Kita ambil contoh lagi misalnya di surah 2 Al-Baqarah ayat 268 Allah berfirman Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan min wa fadla wallahu wasi'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan menjanjikan menakuti-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Iya, ini ya, setan menakut-nakuti dengan kemiskinan. Artinya logika setan tuh begini. Kalau orang itu banyak bersedekah, banyak berinfak, maka oleh setan akan dibisiki kamu nanti miskin loh. Nah, itu. Logika setan begitu. Maka jangan sedekah kamu, karena kamu miskin. Itu yang dimaksud dengan setan menakut-nakuti kemiskinan, maka dia suruh manusia itu kikir. Nah, sedangkan Allah itu dengan logika yang sebaliknya.
Allah Maha Kaya, kalau kamu mau berinfak di jalan Allah, maka pasti Allah akan memberikan ampunan sekaligus karunia. Di sini disebutnya memberi ampunan sekaligus karunia. Kenapa? Karena fungsi sedekah itu hebatnya apa? Di antaranya menghapus kesalahan dosa-dosa kita. Yang itu tidak bisa dihapus dengan, mohon maaf, misalnya sholat sunnah, sholat taubat, tidak bisa. Kalau itu berkaitan dengan hak Adam, ya. Artinya apa? Kalau dosa berkaitan dengan sesama manusia itu kan nggak cukup. Kita kemudian sholat, minta maaf kepada Allah. Kata Allah, dosamu bukan sama aku kok. Nah, maka apa? Salah satunya banyak berbuat kebaikan dengan sesama. Ayat yang dimaksud firman Allah di surah nomor 11 ayat 114 ya. Allah berfirman di ayat itu, aqimis shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Iya, perhatikan kalimat perbuatan baik menghapus kesalahan. Ya, perbuatan baik al-hasanat itu artinya perbuatan-perbuatan baik itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan kita. Ya, terutama kesalahan yang berkaitan dengan dosa-dosa kita. Kalau terhadap Allah ya bisa hubungannya kita kemudian istiqomah sholatnya, istiqomah ibadah-ibadah ritualnya. Tapi kalau kebaikan berkaitan dengan sesama, lalu tidak memungkinkan lagi kemudian misalnya kita menyelesaikannya, maka tutuplah dengan kebaikan-kebaikan itu. Itu insya Allah akan mengcover semua dosa kita menjadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu dahsyatnya sedekah ya, akan dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan. Nah, dalam bahasa ayat berikutnya, kita lanjut Mbak, ayat yang ke-276-nya, Allah itu menyatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Surat 2 ya Pak ya. Ya, surat 2. Kita lanjutannya, Pak. Surat 2 ayat 276-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Iya, Allah memusnahkan riba itu maksudnya harta benda yang dicapai diperoleh dengan sistem riba yang saat itu sangat biasa begitu, menganggap mereka lumrah, lazim, biasa saja gitu, itu akan dimusnahkan dalam makna apa? Dimusnahkan keberkahannya. Itu. Jadi tidak kemudian harta bendanya otomatis langsung hilang-hilang. Enggak. Boleh jadi orang ini akan semakin kaya gitu ya. Tapi hilang keberkahannya. Dimusnahkan keberkahannya. Dalam bentuk apa? Ya macam-macam. Terserah Allah nanti. Mari kita lihat misalnya makna ini bisa kita pelajari telisik ya di surah Ar-Rum surah 30 ayat yang ke-39. Wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Ya, surah 30 39. 39 ya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Nah, ini konkret sekali ya teliti ya. Jadi kalau orang itu melalui jalan yang tidak benar untuk melipat gandakan hartanya, gitu ya, itu tidak akan bertambah apapun di sisi Allah. Yang ada malah tambah persoalannya, jauh dari keberkahannya, hilang berkahnya. Berkah itu artinya kalau disebut sesuatu berkah kan berarti tambah kebaikannya. Nah ini hilang kebaikannya. Harta yang tidak berkah berarti harta yang dimiliki atau yang menjadikan seseorang itu justru jauh dari kebaikan. Itu namanya harta tidak berkah. Sebaliknya harta yang berkah berarti pemiliknya itu semakin bertambah kebaikan-kebaikan.
Baik kebaikan menyangkut urusan hartanya maupun kebaikan yang lain. Itu namanya berkah. Ini beda dengan berkat. Nah, kalau berkat itu habis acara kita ambil plastik, operasi plastik, bawa pulang, itu namanya berkat. Nah, berkah itu artinya tambah kebaikannya, gitu ya. Nah, di antara contoh kenapa kok dengan menyangkut harta benda ini sensitif sekali, karena Al-Quran juga menegaskan ya, sampai 2 kali pernyataan bahwa harta benda ini memang menjadi cobaan yang berat bagi manusia. Ya, di samping yang lain. Hal itu apa? Misalnya anak. Tapi yang nomor satu disebut tuh hartamu. Gitu. Kita lihat surah nomor 8 misalnya. Surah Al-Anfal ayat yang ke-28. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Iya, dan ketahuilah hartamu dan anakmu adalah sebagai cobaan. Ketahuilah hartamu dan anakmu adalah sebagai cobaan. Nomor satu yang disebut ini harta benda. Maka salah satu yang menjadi ukuran keimanan seseorang, Bapak Ibu, itu adalah sikap terhadap harta. Saya ulangi ya, salah satu yang bisa menjadi patokan indikator seseorang itu beriman atau tidak sih, itu gimana sikapnya terhadap harta. Ya, indikator iman itu kalau dari aspek lain, misalnya ritualnya, misalnya, ya itu bisa saja. Tetapi itu seringkali kita menjadi sedikit kecewa gitu. Karena apa? Ada orang yang mungkin dari sisi ritualnya bagus, tapi ternyata buruk dalam hubungan sosialnya, buruk dalam akhlaknya. Begitu ya. Nah, ada yang seperti itu. Maka kalau kita ingin dikokohkan keimanan kita, yang harus kita perbagus adalah ya di samping ibadah semampu kita, tapi apakah ibadah yang berkaitan dengan sosial atau disebut akhlak sosial. Karena akhlak sosial ini bisa mengalahkan atau bisa mengungguli misalnya apa orang yang rajin puasa, orang yang rajin sholat malam. Ini akan kalah nilainya dibandingkan dengan orang-orang yang akhlaknya mulia. Dalam bentuk akhlak sosial maksudnya. Itulah mengapa Rasulullah SAW dipuji oleh Allah itu karena akhlaknya mulia. Bukan karena ibadah yang khusyuk, meskipun itu pasti ya. Tapi Nabi dipuji Allah itu karena engkau wahai Nabi sungguh memiliki atau berada di atas akhlak yang mulia, budi pekerti yang agung, yang luhur. Kita lihat misalnya surah 68, surah Al-Qalam ayat yang keempat ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir wa innaka la'ala khuluqin azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Iya, disinilah salah satu prioritas kita dalam mencontoh meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia, begitu ya. Nah, berkaitan dengan ini tadilah kembali ke tema kita, maka akhlak berkaitan dengan harta benda ini menjadi penting untuk menjadi concern setiap orang yang beriman. Di mana apa? Allah mengatakan akan memusnahkan keberkahan riba dan menyuburkan sedekah. Apa yang dimaksud dengan menyuburkan ini? Maksudnya menambah keberkahan. Ya, menambah keberkahan dari harta benda yang disedekahkan di jalan Allah. Bisa keberkahan dalam aspek hartanya dan yang terpenting apa? Berkah dalam aspek kehidupannya. Ya, putra-putrinya menjadi berkah, hidup berkah, usahanya menjadi berkah dan seterusnya ya. Salah satunya apa? Pintunya adalah dengan bersedekah. Mari kita lihat contoh keberkahan itu bisa dimaknai Allah akan memberi balasan yang berlipat ganda, bertambah kebaikan yang berkah. Berlipat ganda itu berapa? Minimal itu 10. Kita lihat surah nomor 6, surah Al-An'am ayat 160. Jadi minimal kalau kelipatannya 10 ini adalah dalam tanda petik ya. Kalau ini ibaratnya apa ini? 10 kali lipat keuntungan yang Allah janjikan untuk orang yang bertransaksi, berniaga, berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha.
Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizalimi. Iya, barang siapa yang berbuat kebaikan, satu saja dibalasi dengan 10 kebaikan. Ya, baru satu nih. Ini minimalnya, karena kemarin sudah kita bahas ya, kalau maksimalnya kan oleh Al-Quran diumpamakan seperti apa? Seperti seseorang yang menanam satu biji, tumbuh 7, masing-masing tumbuh 100 lagi. Jadi yang dimaksud makna wayur bis sodakat. Allah menumbuh suburkan sodakah. Allah mengembangkan dengan keberkahan melalui pintu sodakah. Gitu ya. Kita lihat misalnya di surah nomor 2 ayat 265. Surah nomor 2 Al-Baqarah 265. Allah menggambarkan juga pasti akan beruntung gitu ya. Masalul ladzina yunfikuna amwal ibtigha'a maradatillah wa tathbita min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perumpamaan orang yang infakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh hujan lebat. Hmm. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Iya, ini ya apa namanya perumpamaan yang dibuat oleh Allah bagi orang yang kemudian sungguh-sungguh berinfak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah, maka pasti akan beruntung. Seberapa besar keberuntungannya itu di tangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas ungkapan yang dipakai di ayat ini Allah menyuburkan sedekah. Ya. Di samping itu akan menjadikan bertambah berkahnya, jangan lupa Al-Quran juga menegaskan orang yang kemudian selalu berusaha memacu dirinya, mendorong dirinya untuk berbuat baik dengan sesama, meningkatkan kebaikan dalam makna sosialnya, oleh Allah dikatakan apa? Orang ini akan mudah bahagia. Ya, mudah untuk mencapai kebahagiaan. Jadi kalau orang itu membayangkan dengan mengumpulkan harta benda sehingga dia enggan untuk berinfak itu bisa bahagia, itu mustahil. Bahkan hal yang mustahil. Tidak mungkin itu. Kenapa? Hanya bisa diraih kalau kita berinfak di jalan Allah. Mari kita lihat ayatnya misalnya di surah nomor 92, namanya surah Al-Lail ayat 5-7. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Bismillahirrahmanirrahim. Serta mendustakan pahala yang terbaik. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Limanya, Mbak, ayat limanya. Ayat 5. limanya. Yeah. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau Iya, itu ya. Maka kami jadikan dagingnya mudah untuk menuju jalan kebahagiaan. Yaitu apa? Dengan kita beramal, dengan kita disertai keyakinan, membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala, akan hati orang yang beramal itu dengan ikhlas janjinya Allah akan memberikan kebaikan, maka keyakinan seperti itu yang akan mudah kita menjadi orang yang bahagia. Karena kalau dalam sekian ayat Allah berjanji untuk memberikan balasan atas amal kebaikan, itu kan berbanding lurus dengan keyakinan kita, apa yang dalam hati kita. Dalam hati itulah yang kemudian akan menjadi kenyataan berupa apa? Allah mendatangkan kemudahan-kemudahan untuk kebahagiaan kita. Dan ingat, Allah tidak pernah ingkar janji. Itu berulang di Al-Quran pernyataan seperti itu. Kalau manusia kan ya kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Itu manusia. Allah tidak pernah ingkar janji. Termasuk janji Allah yang akan memberi kemudahan bahagia bagi orang-orang yang bersosial dengan baik. Berikutnya,
Allah akan menentramkan hati orang yang sosialnya baik. Akan mudah bahagia dan menentramkan hatinya. Kita lihat surah nomor 9, surah At-Taubah ayat 103. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum. Wallahu samii'un 'aliim." Bismillahirrahmanirrahim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Iya, doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Doamu itu menjadikan tenangnya hati seseorang yang beramal itu. Ini contoh ya bagaimana sekian kebaikan menyuburkan sedekah itu di antara yang menambah keberkahannya, dan di antara bentuk keberkahan lainnya dari orang bersedekah itu apa? Allah nyatakan orang itu akan selalu diberi keberuntungan. Nah, ini yang saya kira kita harus apa ya meyakini ya bahwa orang itu kalau sosialnya bagus hidupnya akan selalu diberikan keberuntungan. Orang tidak pelit itu hidupnya akan beruntung gitu. Mari kita lihat ya ayatnya ya. Ini 2 kali disebut di Al-Quran. Kita ambil contoh satu ayat saja. Di surah 64, namanya At-Taghabun, ayat 16. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Bismillahirrahmanirrahim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kepikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya, kalimat terakhir. Yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kenapa kok ungkapannya seperti itu? Karena biasanya orang itu kalau menjalani hidupnya kikir, memang itu nalurinya gitu. Dalam bahasa Al-Quran itu naluri manusia itu memang kikir. Maka kok dia bisa nggak kikir, itu yang dijanjikan keberuntungan. Tapi sebaliknya orang kok kikir, banyak temennya. Begitu ya. Maka untuk jadi pelit itu tidak perlu latihan. Tidak perlu belajar, tidak ada kursus jadi orang pelit, nggak ada. Tidak ada buku ditulis yang judulnya kiat-kiat menjadi orang pelit, nggak ada. Karena nggak ada baiknya. Gitu, tidak ada baik sama sekali. Orang pelit itu sudah otomatis bawaan norok itu. Maka kok orang nggak bisa nggak pelit, wah itu hebat. Maka Allah menjanjikan apa? Keberuntungan kehidupannya itu. Itu ya. Apalagi misalnya, kita ambil contoh satu lagi ya. Orang itu kalau kemudian memiliki sikap sosial yang baik, ini kan sebagai salah satu makna wa yurbis sadaqat, ya, di ayat 276 kita ini, Allah menyuburkan sedekah-sedekah itu. Orang kalau kemudian tidak pelit, orang kalau kemudian apa namanya banyak bagus sosialnya, ketika meninggal nggak nyesal, insya Allah nggak nyesal. Karena apa? Karena apa yang disosialkannya itu akan langsung menjadi semacam pahala yang terlihat olehnya ketika meninggal itu. Sebaliknya orang kok pelit mati nyesel, ingin diberi kesempatan hidup sekali lagi untuk apa? Supaya bisa sedekah. Gitu. Kita lihat ayatnya ya, surah 63 ayat 10. Surah 63, surah Al-Munafikun ayat 10, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang pada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Nah ini Mbak, ya Tuhan tolong dong beri kesempatan saya hidup sekali lagi. Untuk apa? Saya sedekah. Ya, nggak dijelaskan di Al-Quran tuh misalnya untuk apa? Saya zikir, saya ingin baca Al-Quran. Meskipun itu amal yang baik gitu ya.
Artinya begini, kalau seseorang karena satu alasan akhirnya ngajinya kurang bagus, tapi kalau punya kemampuan sedekah, dia bersedekah, meninggal insya Allah nggak nyesel tuh. Gitu. Tapi kalau punya kemampuan akhirnya pelit, itu nyesel itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka kita bersyukur ya kepada Allah. Salah satu yang paling layak untuk kita syukuri itu kok kita dianugerahi oleh Allah semacam memiliki hati yang mudah untuk bisa membantu orang, memiliki hati yang mudah tersentuh untuk kemudian berempati. Karena membantu ini kan tidak harus dalam bentuk materi kan. Misalnya ada kawan yang kebetulan dia sedang punya problem, kita bisa menjadi pendengarnya yang baik atas masalahnya. Itu pun juga sudah amal. Ya, sedekah itu nggak harus berupa materi. Kita membersamainya dalam kesulitannya itu sudah satu bentuk amal sedekah. Sehingga jangankan terhadap manusia, ya wong kita berbuat baik dengan makhluk yang lain pun Allah sudah memberinya sebagai nilai sedekah. Jadi banyak sekali kebaikan yang bisa kita lakukan yang insya Allah akan mengundang rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak tahu kebaikan yang mana sebetulnya yang akan diridhai oleh Allah. Maka jangan lelah untuk berbuat baik, berbuat dengan ikhlas, meskipun terkadang menduga sampai orang menduga kita dikiranya caleg. Nah, itu kan saking kita baiknya itu orang menduga dikiranya caleg sampai mengatakan kalau situ nyalek tak pilih kira-kira gitu. Ya, nggak apa-apa namanya orang duga kok. Yang penting niat kita untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, penutup ayat ini, ayat 276 Bapak Ibu, Allah menyatakan, Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Yaitu apa? Allah tidak menyukai ya orang-orang yang tetap dalam keingkarannya, kekafirannya, dan bergelimang dosa. Siapa itu? Yang kelompok-kelompok yang di atasnya tadi salah satunya. Orang yang sudah tahu bahwa itu sesuatu yang dilarang, tapi tetap mempraktekkan, tetap melakukan. Orang sudah tahu ini sesuatu yang berbahaya, tapi orang tetap melanggarnya. Itu yang disebut orang yang ingkar. Sebaliknya, orang yang kemudian taat, ya pasti akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di ayat yang lain kita temukan, taatilah Allah dan Rasul, semoga kamu mendapat rahmat. Kita lihat ya surah 3, surah Ali Imran ayat 132 misalnya Allah berfirman, wa ati'ullah wa rasul la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Iya, agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, tentu saja akan jauh lebih banyak lagi janji-janji Allah ya kepada orang-orang yang selalu berusaha berikhtiar taat, takwa sesuai kemampuannya, berbuat baik sesuai kapasitasnya. Maka insya Allah itu akan mengundang kebaikan-kebaikan karena sudah menjadi aksioma, kaidah dalam Al-Quran, kaidah di sisi Allah bahwa tidak ada balasan setiap kebaikan kecuali juga kebaikan. Nah, ini ya, ini saya kira yang harus kita pegang betul ya. Kaidah yang ada di surah Ar-Rahman, surah nomor 55, ayat yang ke-60. Ini kaidah yang saya kira penting untuk selalu menjadi pegangan kita, bahwa tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Iya, tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan sehingga kita akan menjadi orang-orang yang baik dan dicatat oleh Allah sebagai orang yang baik, insya Allah. Oke, selanjutnya seperti biasa kami silakan kembali ke Mbak Rima untuk memandu lanjutan acara kita berikutnya. Mau nggak Mbak, silakan. Baik, terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan dituliskan melalui chat, insya Allah akan saya bacakan. Pak Ali, ini udah ada yang nanya nih Pak Ali. Kan tadi katanya Pak Ali bilang bahwa perbuatan baik, misalnya sedekah, menghapuskan dosa-dosa kepada manusia, kepada sesama manusia. Kalau kita bersedekah kepada orang yang non-muslim itu bagaimana ya Pak Ali? Dan apakah zakat bisa diberikan kepada non-muslim? Terima kasih. Baik, makasih. Yang pertama, harus dibedakan dulu ya antara zakat dengan sedekah sini maksudnya.
Ya, kalau yang dimaksud, kalau sedekah zakat itu yang wajib, maka aturan ketentuannya misalnya telah ditetapkan di Al-Quran. Kepada siapa kita berikan zakat ini. Mari kita lihat ayatnya ya, surah nomor 9, surah 9 At-Taubah ayat yang ke-60. Ya, di sini zakat digunakan dengan istilah sedekah juga ini. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa fi sabil fariidatan min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Iya. Dari ayat ini dipahami oleh para ulama fikih pada umumnya, jumhur mengatakan bahwa fakir miskin, amil, gharim itu adalah karena ada kata-kata mu'allaf yang dilembutkan hatinya. Mu'allaf di sini menunjukkan bahwa memang persyaratan untuk menerima itu mereka harus muslim. Ini untuk zakat ya. Ya, kalau toh ada pendapat yang menyebut bahwa boleh juga fakir miskin non-muslim, itu mungkin salah satu pertimbangannya kalau seseorang itu hidup di sebuah komunitas yang mayoritasnya non-muslim. Nah, di situ orang fakirnya semuanya non-muslim. Maka ada yang berpendapat bahwa itu ya boleh lah gitu ya. Tapi pada umumnya untuk zakat yang ini bagian dari hal yang wajib rukun Islam ya. Ini kan zakat rukun Islam kan? Zakat kita itu kan sholat, zakat, rukun Islam, maka itu diberikannya kepada mustahik atau yang berhak menerima seperti di ayat ini dengan persyaratan mereka adalah muslim. Nah, untuk sedekah ini lebih fleksibel ya, yang bukan zakat berarti yang sifatnya sunnah atau katakanlah mau disebut infak ya monggo, infak sedekah kira-kira gitu ya. Maka itu bisa diberikan kepada orang muslim. Ya, karena apa? Itu juga sebuah kebaikan. Mari kita lihat. Ini kan kemarin sudah kita pernah bahas ya. Salah satu apa namanya niat kita untuk karena begini, kalau orang non Muslim itu kemudian dalam tanda petik kita beri kebaikan, itu kan berarti kan mereka dalam tanda petik hatinya merasa pasti ada semacam utang budi kepada kita. Nah, bahwa kita tidak boleh memaksa mereka terus kemudian misalnya harus masuk Islam, tidak. Ya, tapi yang jelas jauh lebih bagus mereka berutang budi kepada kita sehingga satu saat semoga dapat hidayah daripada orang non-muslim juga berutang budi kepada orang yang muslim juga. Sehingga mereka akan tidak punya kesempatan untuk berinteraksi, melihat kebaikan-kebaikan Islam gitu. Catatannya apa? Kita tidak mensyaratkannya. Saya bantu kamu tak kasih sedekah asal kamu masuk Islam ya. Enggak usah. Tidak boleh. Itu dulu pernah ada kasus seperti itu. Ini yang kita bahas beberapa tahun yang lalu ya. Mari kita lihat Mbak ya, ayatnya surah nomor 2 ya. Ayat yang ke-272. 272. Jangan salah ya, bukan 212. 272. Nah, ayat mengatakan laisa 'alaika hudahum walakinallahu yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Bismillahirrahmanirrahim. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. Iya. Di antara asbabun nuzul sebab turun dari ayat ini adalah adanya peristiwa di mana orang mau memberi infak dengan syarat mereka harus masuk Islam. Maka turun ayat yang menegur, bukan urusan kamu kalau untuk memberi hidayah itu. Infak kamu yang kamu niati untuk mencari ridha Allah mau berikan kepada siapapun, udah urusan sama Allah itu. Urusan mereka itu hidayah itu nggak dapat itu urusannya Allah. Ah, kira-kira gitu gampangnya gitu. Maka kalau boleh nggak kita berinfak, bersedekah kepada non-muslim? Sekali lagi kalau itu yang bersifat sunnah, jangankan kepada orang toh yang non-muslim, uang kepada binatang aja diberi pahala oleh Allah. Cuma ada binatang kan, ya kan? Kan itu kan
apa namanya, masyhur ya, kisah di dalam hadis Nabi SAW di zaman dulu, ada seorang wanita yang apa ya, berprofesi sebagai yang kita sebut sebagai PSK gitu ya, ingin tobat. Dalam perjalanan tobatnya itu kemudian dia memberi minum seekor anjing. Itu oleh Nabi dikatakan diampuni dosanya oleh Allah wanita itu. Kenapa? Karena telah memberikan minum seekor anjing. Demikian juga masyhur nih kisah dalam risalah kitab yang disebut oleh yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali dalam salah satu karangannya dalam kitabnya, beliau menceritakan ketika wafat ada kawannya masih hidup bermimpi, waduh, bagaimana sang imam, Anda kelihatannya pasti baik-baik saja ya di alam kubur, sudah diterimalah semua amal karena begitu banyak jasa Anda begitu. Jawabannya Pak, ya Alhamdulillah semua baik-baik saja. Cuma salah satu yang menjadikan aku diridai oleh Allah, diterima amalku itu apa? Aku telah membiarkan seekor lalat yang saat aku menulis itu dengan tinta yang celup itu ya, cair itu kan, itu kubiarkan dia minum. Dan itu ternyata mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya gitu ya, bayangkan membiarkan seekor lalat minum di cairan tinta itu pun menjadikan Allah ridho. Loh, itu kan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang lain ya. Apalagi kalau kita memberi kebaikan kepada sesama manusia meskipun dia non-muslim. Yang pasti yang tidak boleh itu adalah kalau non-muslim tersebut memusuhi kita. Itu memusuhi muslim. Nah, itu ya memusuhi kemanusiaan. Seperti Israel inilah ya tentu tidak boleh karena itu berarti kita bekerja sama dalam perbuatan dosa. Ya toh? Tapi kalau non muslimnya baik ya suka berbuat baik kita, Allah mengatakan tidak ada dosa bagimu berbuat baik kepada mereka. Kita lihat ayatnya ya, surah 60 ayat 8. Allah berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang. Ayat 8, Mbak. Surah 60. Ayat Itu 5. Oke. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, itu kalimat itu. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangimu, tidak memusuhi kamu, begitu kira-kira ya. Sehingga kemudian bentuk kebaikan apapun yang kita lakukan terhadap sesama makhluk Tuhan, apakah itu binatang, bahkan tumbuhan ya. Bahkan kita berbuat kepada tumbuhan dalam makna kita menanam tumbuhan itu bisa disedekah loh. Misalnya kita menanam tumbuhan, contoh menanam mangga, akhirnya mangga berbuah terus dinikmati orang, itu kan dari sedekah kita, ya loh. Apalagi kalau kita berbuat baik dengan sesama manusia. Oke, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Ali. Pak Ali tadi yang Bapak sebut menarik deh yang bahwa yang membuat Imam Ghazali ya kalau nggak salah Iya ya betul. diridhoi oleh Allah itu adalah saat dia membiarkan seekor lalat minum dari tintanya. Mm-mm. Apakah dari sekian banyak perbuatan baik yang dilakukan oleh Imam Ghazali yang membuat diterima yang memberinya ridho Allah adalah yang satu itu. Apakah berarti yang lainnya enggak, Pak? Oke, baik, terima kasih. Tentu saja itu menjadi rahasia Allah ya. Yang lain juga tentu kebaikan apalagi yang gede-gede ya. Spirit ataupun pesan moral dari kisah itu sebetulnya nih Pak, sebetulnya jangan sampai ada orang menyepelekan kebaikan. Itu aja poin sebetulnya. Karena boleh jadi itu juga diterima oleh Allah. Kira-kira begitu. Jangan sampai orang itu menyepelekan kebaikan atau menganggap remeh. Boleh jadi yang kita anggap remeh itu ternyata di sisi Allah mengundang datangnya kebaikan lebih banyak dari yang amal kebaikan yang lain yang kelihatannya gede. Amal kebaikan gede tentu saja secara normalnya juga mendapat ridho Allah yang lebih besar. Tapi terkadang, nah ini kan yang mengetahui apa itu niat dalam hati sepenuhnya kan Allah ini kan, Pak. Nah, kira-kira gitu. Mungkin Allah menilainya ketika seseorang itu memberikan kata-kata kasus Imam Ghazali tadi ya, itu sedang dalam situasi hatinya begitu ikhlas, begitu ridho.
Karena kalau normalnya kan itu kan diusir tuh Mbak, ganggu aja kayak gitu kan. Kok kemudian dia membiarkan? Karena tadinya kan nggak ada niat baik, kok kemudian niat baik. Nah itu. Kalau sejak awal niat baik kan wajar kalau kemudian dapat balasan itu. Tapi ini enggak. Nah, kira-kira semangatnya begitu. Jadi meskipun sepele, contohnya gini lah misalnya. Kadang-kala ini disepelekan tuh misalnya kita berinteraksi dengan keluarga secara baik. Itu kan sebenarnya ibadah yang hebat tuh, Mbak. Ya, kita dalam keluarga, suami, istri, saling ya berinteraksi dengan baik gitu ya. Tidak melakukan hal-hal yang buruk, saling menyakiti. Itu kan sebenarnya berpahala itu. Maka sering saya katakan itu amal interaksi dalam rumah tangga yang baik itu meskipun nggak dalam bentuk ibadah ritual, misal interaksi kita biasa normal baik gitu. Ya saling mengasihi, saling menyayangi dalam keluarga itu berpahala, bahkan lebih gede pahalanya ketimbang ibadahnya orang yang jomblo. Mohon maaf ya, gitu, yang belum nikah maksudnya gitu itu. Ini boleh jadi. Karena apa? Itu tantangannya besar. Tantangannya berat. Bisa merawat kehidupan rumah tangga yang paling sebetulnya kan besar cobaannya. Perusahaan cowok besar itu rumah tangga itu kan harus mendamaikan sekian hati, harus pinter mengelola hati untuk kadang kapan saatnya ngalah, kapan saatnya ngegas, gitu kan? Nah itu tuh satu tantangannya luar biasa. Nah kalau bisa maka berbuah pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Baik, terima kasih Pak Ali. Berikutnya dari Ibu Suci. Assalamualaikum Pak Ali. Jadi Ah, kalau kita anggap bekerja di bank atau punya asuransi merupakan riba, sebaiknya kita berhenti dari bekerja atau menjadi customer asuransi. Namun kalau kita tidak menganggapnya demikian, kami masih boleh melanjutkan. Ini mengacu pada ucapan Bapak tadi bahwa ada perbedaan pendapat mengenai apa itu riba. Jazakallahu iya, khairan. betul betul Gusti. Betul seperti itu. Ya, sikapnya. Jadi ya, mungkin ditambah satu lagi ya. Kalau kemudian sebetulnya ini agak yakin riba nih, tapi kemudian dia tidak punya alternatif lain. Ya, tidak punya alternatif lain untuk kemudian melakukan sesuatu yang maslahat untuk keluarganya. Maka anggap saja, oh ini salah satunya. Toh itu nggak menyalahi aturan yang ada di negara kita, nggak menyalahi aturan undang-undang dan seterusnya. Kita bekerja sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, gitu ya. Termasuk tidak korupsi, misalnya tidak menipu dengan pekerjaan kita itu. Hanya satu aspeknya ini konvensional kan gitu kan? Ya, maka kemudian kalau tetap Bismillah bekerja dengan baik, misalnya gini kan kan banyak ya contohnya sistem kita katakanlah bagaimana kita menyikapi teman-teman yang kerja di bank konvensional apakah itu bank BUMN atau non BUMN, di mana mereka juga ibadah dengan baik, kira saya begitu, masjidnya juga bagus-bagus, bahkan di pusatnya sendiri di BI itu kan kegiatannya juga bagus sekali kegiatan rohani keislamannya melalui masjidnya itu. Hal seperti ini tentu saja kalau kita mengacu pada prinsip agama wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil zarah pun itu akan mendapat balasan dari Allah, tentu harus diapresiasi juga. Maka berdasarkan hal seperti itu, tentu saja ini menjadi sangat tergantung kembali ke sikap individu masing-masing ya. Monggo kalau yakin riba ya, terus kemudian memutuskan akhirnya sama sekali resign, sama sekali dicabut ya monggo, itu menjadi pilihannya. Toh setiap pilihan ada konsekuensinya. Tapi yang menyatakan bahwa enggak, ini saya yakin ini bukan bagian dari riba seperti yang dimaksud, yang mendolimi orang misalnya begitu, maka kemudian ya Bismillah. Yang penting kerja dengan baik. Begitu saya kira. Baik, terima kasih Pak Ali. Berikutnya dari Pak Ismail Akbar. Allah selalu berseru dalam firman-firman-Nya agar kita bisa beruntung di dalam kehidupan dunia akhirat, maka bertakwa dan berkebajikanlah. Dan di salah satu deskripsi takwa berdasarkan firman adalah lakukan 3 hal, tahan marah, memaafkan, dan bersedekah. Apakah demikian Pak Ali? Oh iya, betul Pak Ismail ya, betul sekali. Ini salah satu ciri orang bertakwa ya yang disebut di Ali Imran 134 ya. Mereka yang berinfak, mereka yang menahan amarah, mereka yang memaafkan. Betul sekali. Jadi kira-kira ini menjadi tambahan informasi kebaikan ya atas janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Terima kasih Pak Ismail. Berikutnya Pak. Berikutnya dari Pak Raizal Munir. Pak Ustadz, apakah zakat mal boleh untuk pembangunan masjid atau sekolah? Iya, betul sekali. Ini pertanyaan yang sering ya, pertanyaan yang sering sekali.
secara normal ketika dalam sistem syariat itu sudah berlaku sepenuhnya, maka eh, zakat untuk pembangunan masjid itu tidak boleh ya Pak. Kenapa tidak boleh? Karena pembangunan masjid sudah dilakukan oleh pemerintah. Yang kalau pemerintah itu punya baitul mal, salah satunya untuk pembangunan masjid. Kan begitu kan? Ada baitul mal sehingga masjid-masjid dibangun oleh pemerintah. Tuh, normalnya begitu. Jadi kalau ada yang melarang tidak boleh untuk bangun masjid, benar. Aturannya benar, yang seperti itu. Tetapi bagi ulama yang membolehkan, di antaranya apa? Karena kita belum sepenuhnya berlaku syariah seperti itu. Sehingga pembangun masjid itu terserah umat, nggak ada itu. Dilakukan oleh istilahnya pemerintah memang tidak, karena pemerintah kita Indonesia ini kan bukan pemerintah yang berdasarkan syariat Islam ya, sehingga kemudian tidak ada nomenklatur kewajiban pemerintah wajib membangun masjid, kan nggak ada. Kalau toh ada itu ya semacam untuk sisipan lah gitu, bantuan sifatnya. Maka kemudian kalau ada satu masyarakat belum tercover ada pembangunan masjid, di situ masyarakat tidak mampu membangun masjid secara layak begitu karena umumnya fakir miskin, maka kemudian kita memberikannya atas nama fisabilillah. Ya, karena Pak masjid termasuk kategori fisabilillah. Ini kan sama dengan untuk madrasah, pesantren, kira-kira gitu. Maka ulama membolehkan. Nah, kira-kira gitu ya. Tapi kalau kemudian yang penting tidak berlebihan, karena ada yang berlebihan begini. Contoh misalnya, membangun masjid ini kan kalau fungsional sekali kan sebetulnya ya cukup lah, yang sederhana misalnya gitu ya. Tapi terkadang ada pengurus atau panitia yang agak berlebihan. Misalnya apa? Harus ya, mohon maaf ya, kita sering lihat ada masjid-masjid yang sangat-sangat mewah begitu kan. Maka kalau itu diambil dari zakat sangat tidak tepat itu. Berlebihan namanya. Nggak boleh gitu. Karena apa? Meskipun masjid tapi itu kan kemewahan. Contohnya misalnya marmernya dari pilihan tertentu. Maka sebaiknya yang seperti itu, untuk aksesoris seperti itu bukan diambil dari zakat. Kira-kira gitu ya. Karena nanti sementara apa namanya hak fakir miskin yang seharusnya menjadi prioritas menerima zakat akan terabaikan. Nah itu tidak boleh. Tapi kalau sekali lagi ini kebutuhan dasar misalnya, sama sekali nggak ada masjid, akhirnya kita dirikan masjid yang proporsional, yang wajar, kira-kira gitu. Saya kira itu masih kategori fisabilillah. Gitu. Oke. Ya, terima kasih Pak Ali. Berikutnya, bagaimana kita meyakini diri jalan mana yang diinginkan Allah untuk kita lakukan dalam setiap menghadapi cobaan-cobaan darinya. Apakah dengan harus bersabar dan menerima atau memaafkan, atau bersabar dan melawan atau meninggalkan? Sabar yang seperti apakah yang sesungguhnya Allah ridhoi Pak Ali? Dua-duanya bisa masuk kategori sabar ya. Dua-duanya diridhai oleh Allah. Kalau kita sabar, yang penting kuncinya gini, sabar itu kan tidak mengucapkan, melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Tapi sempat yang dibolehkan boleh saja. Misalnya kita dizalimi orang, terus menuntut hak kita. Tidak masalah, boleh-boleh saja dengan cara yang baik. Misalnya kita ditipu orang, terus kemudian menuntut hak kita agar kembali. Orang ini kita laporkan ke yang berwajib. Ih, baik. Niatnya apa? Supaya nggak ada jadi korban lain. Misalnya, ada orang menjelek-jelekan kita di grup atau kemudian di grup keluarga. Akhirnya kita membela diri dengan cara yang baik, menyampaikan bahwa itu tidak benar, informasi itu tidak benar ya. Saya tidak melakukan seperti itu, yang dituduhkan itu. Itu kan pembelaan diri kan, tidak apa-apa. Ya. Ya, itu sesuatu yang dibenarkan. Tapi orang itu menurutnya meskipun akhirnya misalnya memilih jalan yang pertama tadi, diem saja. Allah nggak tidur lah. Masih akan ada balasannya orang jahat itu. Ya monggo juga. Dua-duanya masih kategori sabar. Sama ya, misalnya gini, kasusnya. Kalau ada keluarga ditinggal wafat oleh orang tuanya. Itu gimana sih? Diem saja sabar atau nangis? Kan sama itu sebetulnya. Maka dua-duanya boleh. Diem saja, sabar, karena sudah ikhlas betul, ini yang terbaik untuk almarhum, almarhumah gitu ya. Seperti kami tadi agak sedikit telat karena habis takziah itu. Takziah itu ada seorang ibu yang sudah usia lanjut, ya hampir 93 bahkan, dan sudah sakit beberapa saat, sudah menggunakan alat-alat begitu. Dan kemudian ketika akhirnya wafat, ya secara umum kan keluarga sedih, tapi kemudian secara umum bisa cepat mengikhlaskannya gitu ya. Tapi ada yang kemudian dalam kasus misalnya orang ini masih muda gitu kan, apalagi kalau misalnya mohon maaf keluarga inti anak misalnya gitu wafat, kan orang tua akan sangat berat untuk mengikhlaskan, nangis misalnya gitu, mungkin terus kadang gitu.
Nah, bolehkah kita nangis itu? Ya boleh, asal kemudian tidak diikuti sikap yang apa? Yang tidak diridhai oleh Allah. Misalnya mengeluarkan kalimat-kalimat, kenapa kamu duluan? Nanti aku sama siapa yang nemeni siapa? Nah itu, hal seperti itu yang disebut meratap, tidak boleh. Sama, kalau kita zolimi diam saja sebagai sabar, atau kita menuntut hak kita dengan bicara yang baik, membela diri, dua-duanya boleh. Yang diridhai oleh Allah, yang mana dua-duanya insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung dua hal. Satu apa? Niatnya, yang kedua caranya. Begitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ali, saya ingin bertanya, mengapa sulit sekali rasanya menjadi orang yang baik? Karena semakin kita mau selalu berbuat baik di jalan Allah, tetapi cobaan malah selalu datang bertubi-tubi. Apakah ada doa yang bisa saya panjatkan supaya saya bisa dijauhkan dari cobaan-cobaan tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Dalam situasi seperti ini, yang saya mohon maaf ya, yang dibutuhkan bukan banyak doa, tapi latih diri kita untuk ikhlas. Dah. Ya, jadi bukan berdoa supaya nggak dicoba, tapi melatih diri untuk ikhlas dengan ketetapan Allah. Itu yang jauh lebih bermakna. Latih diri kita untuk tetap husnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Dengan meyakini kalau saya berbuat baik, kalau tuh ada cobaan, pasti Allah akan tolong saya. Itu keyakinannya ya. Kalau tuh ada cobaan, meskipun saya sudah berbuat baik, pasti pada yang sama Allah pasti menolong saya. Karena rumusnya apa? Allah tidak mungkin dolim kepada manusia. Jadi jangan minta doa supaya tidak ada cobaan, oh enggak. Tapi kita berdoa agar kita diberi selalu kemampuan untuk berhusnuzon kepada Allah. Ya, berprasangka baik selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sekali lagi, Allah tidak pernah berbuat zalim kepada manusia. Gitu ya. Maka dengan mengelola niat yang seperti itu, mengajari hati yang seperti itu, keterampilan rohani seperti itu, insya Allah akhirnya kita akan menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu Mbak. Baik, tadi merupakan pertanyaan terakhir untuk hari ini. Barangkali bisa ditutup dengan doa, Baik, Pak. terima kasih Bapak Ibu. Mari kita hadirkan niat baik semua ya. Seperti yang sering kita sudah sampaikan, mungkin ada keluarga yang kurang sehat, semoga Allah sehatkan. Yang sedang punya kesulitan Allah mudahkan, yang punya hajat Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Silakan Mbak Rima untuk ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Tidak lupa kami juga ingin mengundang Bapak Ibu untuk berpartisipasi di program khataman Quran online Al-Qalam, yang insya Allah akan kami mulai pada awal bulan Ramadan, dimulai pada waktu bada asar sampai menjelang waktu berbuka puasa bersama para musyrif dan santri Nurul Quran. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, keberkahan serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mhm. Saya Rima Wirasakti, Diana Muhdi, Ratih, Wita, dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.